Oh, I believe. Come on, lift your hands and sing. Through you, I can do anything. Halo semuanya. I can do all things. Nyong. Halo, Halo. halo guys, Halo. halo semuanya. Ada muka-muka baru bangun tidur. Siapa ya? Ada muka-muka ngantuk. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, halo The Movers. Gimana kabarnya semuanya? Boleh dibuka sebentar suaranya, katakan halo, 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 halo. Ini saya ada di sini. Jadi saya bisa melihat muka-muka kalian semuanya. Gimana kabarnya? Halo. Halo, Senyum-senyum semua. halo teman-teman. Ya, oke. Jadi hari ini kita kumpul, kita mau beribadah lagi, kita datang kepada Tuhan kita lagi yang luar biasa. Amin. Amin. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk kesempatan kali ini kami boleh beribadah lagi Tuhan. Meskipun mungkin lewat streaming Tuhan, tapi kami bersyukur untuk setiap kesempatan kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Karena kesempatan untuk beribadah kepadamu itu adalah anugerah yang luar biasa. Terima kasih pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Oke teman-teman, sebelum kita nyanyikan lagu ini Tuhan, saya mau mengajukan satu pertanyaan ke teman-teman semuanya. Di sini ada nggak yang pernah dalam sehari teman-teman itu kayak hati itu rasanya nggak enak, kayak kedungkel gitu seharian gitu, ada nggak? Coba saya lihat di sini. Kalau ada ngangguk-ngangguk ya, coba. Ada nggak yang pernah seharian ngedungkel gitu rasanya hati itu nggak enak gitu ya? Rasanya nggak nyaman gitu, kayak ada sesuatu di dalam hati nggak nyaman gitu. Nah, kayaknya banyak yang iya, nggak semuanya, soalnya ada beberapa yang videonya mati gitu ya. Nah, cuman saya merasa semuanya pasti pernah. Ada satu hari di mana kita itu rasanya hati nggak enak. Dan saya pernah mengalaminya, dan ketika saya ngalami, saya ingat, oh iya, waktu itu saya kemarinnya, saya belum doa gitu ya. Belum sate, belum cari Tuhan, belum datang. Dan ketika hati itu saya itu hampir seharian itu rasanya nggak enak. Padahal nggak ada masalah, nggak ada apa, nggak ada apapun. Nggak tahu, hati aja nggak enak gitu. Terus saya sore-sore saya coba doa, datang ke hadirat Tuhan, doa, minta ampun, ya salah nggak datang dan lain sebagainya. Cuman di situ saya kayak diingatkan kembali, yang butuh Tuhan itu kita, bukan kita yang butuh Tuhan itu kita, bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Dia. Karena di dalam Tuhan ada yang namanya kedamaian tersendiri, yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, nggak bisa diungkapkan, nggak bisa apa. Teman-teman pasti tahu lah, uang bukan segalanya. Ada teman-teman kita yang mungkin secara perekonomiannya oke, keluarganya baik-baik aja, tapi ada juga tuh yang bunuh diri, ada juga tuh yang stres, ada juga yang masalahnya macam-macam. Kayak ada aja masalahnya, padahal kelihatannya itu nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, semua masalah aman, ya kan? Semua masalah tercukupi. Nggak ada rasanya hati itu gundah gulana, stres itu nggak ada. Kita datang sama Tuhan setiap hari, kita membuat kita itu kayak di recharge lagi, kita di recharge lagi. Dan ada satu lagu spesifik dari Hillsong yang mengatakan tepat seperti ini. Dan saya mengajak kita nyanyikan lagu ini semuanya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama. I've been strong and I've been broken within a moment. I've been faithful and I've been reckless at every bend. I held everything together and watched it shatter. I stood tall and I have crumbled in the same breath. I have wrestled and I have trembled towards surrender. Just my heart adrift and drifted home again. Blundered blessing till I've been desperate to find redemption.
every time I turn around, Lord, you're still there. I was found before I was lost. I was yours before I was known. Grace to stand for all my mistakes. That part just breaks me. And I know I don't deserve this kind of love. Somehow, this kind of love is who you are. It's a grace I could never add up to be somebody you still want, but somehow mari kata sama you love me as you found me. Yeah. Mari katakan sama, who am I to think that your glory needs my praise? Who am I to think your glory needs my praises? And if this borrowed breath is yours, Lord, take it all. You are faithful and you are gracious, and I'm just grateful. You don't need a single thing, still you want my heart. I was blind before I was lost. I was yours before I was known. Grace to spare for all my mistakes, and that part just breaks me. Oh. And I know I deserve this kind of love. Somehow, this kind of love is who you are. It's a grace I could never add up to be somebody you still want, but somehow you love me as you find me. Oh, katakan lagi, who am I to think your glory is my precious Jesus? Oh, when I think your glory needs my praises. But if this borrowed breath is yours, Lord, take it all. You are faithful and you are gracious, and I'm just grateful. You don't need a single thing, and still you want mine. Yeah. I was blind before I was lost. I was yours before I was known. Rest to spare for all my mistakes. That part just breaks me. Oh, and I know I don't deserve this kind of love. So, this kind of love is who you are. It's a grace I could never add up to be somebody you still want, but somehow you love me as you love me. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, you're my Jesus. Hallelujah.
berikan kemuliaan Tuhan untuk kita yang luar biasa. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin teman-teman. Dia dapat melakukan segalanya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu berikutnya. Dia selalu yang memulai cintanya kepada kita terlebih dahulu. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. From the start you love me. You saw who I could be. So you gave your life to save my soul. I don't know where I'd be if not for your mercy. All I know is you have borne it all. Whoa, whoa, now I am forgiven. Whoa, your grace has set me free. Whoa, now I'm really living. Whoa, oh, your love is never giving up. It's never giving up. Yeah. Your grace came and made a way. I'll never be the same forever. Your love is never giving up. Never giving up. Yeah. Your grace came and made a way. I'll never be the same forever. Bersama, let's go. It's your love. Lord, I want to thank you for all that I've been through. Oh, so I see that you are in control. Whoa, now I am forgiven. Whoa, your grace has set me free. Whoa, now I'm really living. Whoa, your love is never giving up. It's never giving up. Yeah, your grace came and made a way. I'll never be the same. Your love is never giving up. Yeah, your grace came and made a way. I'll never be the same. Ever bersama. It's your love. Amin. Kita punya Tuhan yang sungguh sangat sayang kepada kita. Amin. Yang amin katakan yes. Katakan yes. Woo! Oh, I can hear the sound of the broken chain. Freedom is alive running through my veins. Victory is mine over sin and shame. I am free. Woo! Oh, I can hear the sound of the broken chain. Freedom is alive running through my veins. Victory is mine over sin and shame. Let's go, Lord. Oh, I can hear the sound of the broken chain. Freedom is alive running through my veins. Victory is mine over sin and shame. I am free. I am free. Your love is never giving up. It's never giving up on me. Yeah. Your grace came and made a way. I'll never be the same. Let's go. 1, 2, 3. Your love is never giving up. It's never giving up on me. Yeah. Your grace came and made a way. I'll never be the same forever. It's your love. Amin. Haleluya. Oke, teman-teman, kita akan mendengar kesaksian dari teman kita tercinta apa enggak ini? Oke, kita akan mendengar kesaksian dari teman kita tercinta namanya Maria apa Maya? Maya, ya, oke, ya, let's go.
Halo semuanya. Halo. Aku mau dengarkan suaraku. Nah, aku mau cerita guys. Cerita apa ya? Beberapa hari yang lalu kan aku ulang tahun. Yeay. Nah, aku bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah tambahin aku umur 1 tahun, ya kan? Banyak kebaikan Tuhan yang aku alami dalam 1 tahun ini. Dalam hal pekerjaan di bulan-bulan ini kan kayak susah, ada yang diberhentikan kerja, ada yang susah cari kerja, tapi aku bersyukur sama Tuhan di kerjaanku itu kayak tetap masuk gitu loh. Nggak ada pemberhentian kerja, nggak ada kayak ya ada pengurangan waktu, ya lebih enak sih pengurangan waktu soalnya lebih bisa santai dikit gitu. Terus tapi kayak dalam kesehatan Tuhan kayak tetap pelihara kita gitu. Kayak apa ya? Bulan-bulan ini kan banyak virus, terus tapi kayak kalau kita dekat sama Tuhan tuh kayak apa namanya ya? Kayak kita tuh kayak dilindungi banget sama Tuhan gitu. Terus ya aku tuh mau cerita kayak dalam pekerjaan itu aku kan sering lupa gitu ya. Kayak pekerjaan sing biasa tak hadapi, biasa kayak setiap hari aku lihat pekerjaan itu kayak aku tuh lupa gitu loh. Tapi Tuhan selalu kasih aku hikmat, kasih aku kayak pengertian supaya aku tuh bisa ingat lagi kayak gitu. Ya, terima kasih Tuhan tuh baik banget. Pokoknya tetap andalkan Tuhan selalu. Sudah. Sudah Maya, gitu aja. Iya. Enggak. Saksiannya Maya ini luar biasa ya. Ya kelihatannya di mata kita mungkin ada yang bilang, oh, bentar, suaranya feedback. Oke, sudah. Sorry. Ya, mungkin ada yang di mata kita kayak, saksiannya nggak ada yang gimana-gimana gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang gimana-gimana, ada pepatah bilang, no news is a good news. Kalau nggak ada cerita-cerita yang nggak enak, itu berarti it's a good news. Berarti Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Dalam pekerjaan Maya, dalam apapun itu, dia selalu menjaga. Amin. Nah, ngomong-ngomong tadi ada yang berulang tahun gitu ya. Selain Maya nih, ada beberapa lagi yang berulang tahun teman-teman di bulan November gitu ya. Nah, saya akan nyebutin nama-namanya, jadi mungkin bisa swipe screen kalian ke kanan, dilihat-lihat muka-muka yang berulang tahun ya. Mungkin ada yang muka-mukanya poker face, pura-pura bukan aku gitu, biasanya ada itu ya. Ya, saya akan nyebutin beberapa. Yang pertama, selain Maya, Ivan. Nah, terus yang kedua Fanny. Yang ketiga Loven. Selalu ada yang bilang Loven. Nah, kita nanti periksa sendiri ke Loven. Mestinya itu Loven atau Loven gitu ya. Soalnya menurut saya sama aja. Terus ada Albert. Ya. Terus ada ya tadi Maya. Entah kenapa saya itu mangkel ngomongin Maya. Terus ada Beatrice ya. Dan ada Cliff. Ya, selamat ulang tahun buat yang berulang tahun. Tuhan berkati selalu. Nanti setelah ibadah kita akan mendoakan gitu ya teman-teman kita yang berulang tahun. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi dulu, let's go. Buat teman-teman kita yang berulang tahun. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan padamu. Selamat Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur karena Kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami selalu berdoa agar Tuhan pimpin langkahmu. Padamu Ivan, padamu Fanny, padamu Loven, padamu Albert, padamu Maya, padamu Beatrice, padamu Cliff. Oh, banyak ya. Oke, selamat ulang tahun. Oke.
Coba mic-nya dibuka dulu, ngomong selamat ulang tahun dulu ya buat teman-temannya, mic-nya dibuka dulu, ngomong selamat ulang tahun gitu. Selamat ulang tahun. Hey. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Oke. Ya, sudah ya. Oke. Seperti yang tadi dibilang bahwa Tuhan luar biasa. Kalau no news is a good news, berarti Tuhan selalu menjaga. Dan ada satu lagu yang luar biasa yang pas banget. Kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Through you, I can do anything. Come on. I can do all things. And it's you keep me strong. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tepuk tangan semua yuk. Let's say it together. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Yeah. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you keep me strong. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Whoa! Nothing is impossible. Katakan lagi, I'm not gonna leave. Oh, not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Yeah, deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Bersama, let's go. To you, I can do anything. I can do all things. For it's you keep me safe. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tepuk tangan ya semua yuk. Kata bersama dengan iman. I believe more. I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe. The movers bersama. I believe, Lord. I believe in you. I believe. Lagi, let's go. I believe, yeah. I believe. Whoa. To you, I can do it. Dengan iman katakan bersama. I can do all things. It's you give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith.
impossible. I believe, yes, yes, yes. I believe, oh, amin. Oke, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa semua. Tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Dan kami tahu Engkau Tuhan kami yang bisa dan selalu luar biasa menyempurnakan setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Biarlah sebentar kami akan duduk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau penuhi pikiran kami dan hati kami dengan hal baru yang dari Engkau untuk membuat kami lebih baik lagi Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan dengar firman Tuhan. Saya serahkan kepada Kak Beatrice. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Mic-nya mungkin bisa dibuka lagi bentar gitu ya. Ini maksudnya kita ibadah interaktif guys gitu ya. Hai guys gitu ya. Hai guys. Halo. Sebentar, saya geser kameranya biar bisa lihat teman-teman semuanya. Oke teman-teman semua, malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan bareng-bareng, kita ibadah bareng-bareng, and it's always a blessing to worship God together. Selalu ada sukacita yang luar biasa pada saat kita bisa nyembah Tuhan bareng-bareng, bisa ngerayain ulang tahun satu sama lain bareng-bareng, kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, kita bisa juga nanti kita akan doa bareng-bareng gitu ya. Karena saya tahu ada beberapa di antara teman-teman yang lagi PAS hari-hari ini. Dan lain sebagainya. Oh ya, sedikit tambahan bocoran pengumuman gitu ya teman-teman semua. Nanti akan diumumin juga oleh yang announcement. Bahwa kita berencana tahun ini. Masih rencana sih guys. Maksudnya dengan keadaan yang saat ini ada gitu ya. Jadi kita masih tentatif sebetulnya. Tapi let's pray kalau Tuhan mengizinkan kita bisa adakan. Yaitu kita ada Camp The Movers 2020. Tepuk tangan dulu dong, atau kasih reaction gitu ya. Setahu saya, info yang terakhir saya dapat adalah bahwa slotnya tinggal 2 gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, kamu harus cepetan, serius cepetan daftar karena tempatnya super terbatas. Kalau dulu satu cottage itu bisa memuat 32 orang, sekarang kita memang karena harus dikurangi jumlah orangnya, jadi ya sekarang cuma bisa 16 orang guys satu cottage. Itu sebabnya kenapa slotnya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Bisa minta tolong ini diturunkan sama agak diginikan sedikit. Oke, nah teman-teman semuanya, jadi jangan lupa yang belum daftar camp, ayo daftar camp secepatnya. Dan biayanya nggak mahal kok guys, untuk 3 hari, 2 malam, terus kita bisa makan sepuasnya, dan percayalah kalau kamu di tempat dingin tuh kamu laparnya luar biasa, jadi pulang kamu pasti gembul, kamu nggak bakalan tambah kurus, yakinkan itu ke orang tua, dan bakalan sehat, jasmani dan rohani gitu ya. Jadi kita semua ayo ikutan daftar Camp The Movers 2020. Nah hari ini sama-sama kita mau belajar bareng-bareng tentang message for today's King. Atau pesan dari Tuhan, pesan dari firman Tuhan untuk semua pemimpin-pemimpin masa kini. Kenapa kok judulnya seperti ini teman-teman semua? Karena saya mau jelaskan bahwa kita semua itu destiny-nya, kita semua itu tujuannya adalah kita ini jadi leaders. Dan saya mau katakan bahwa kita ini bukan leaders masa depan guys. Kita adalah leaders masa kini. Generasi ini adalah leaders masa kini, bukan di masa depan, bukan sesuatu yang masih jauh. Tapi saat ini kita sebetulnya udah mulai memimpin di berbagai area kehidupan kita masing-masing. Saya tahu ada beberapa di antara teman-teman yang di sekolah memegang jabatan-jabatan sebagai OSIS. Dan kemudian ada teman-teman yang di dalam pekerjaan, teman-teman sudah mengalami peningkatan sehingga teman-teman bisa memiliki satu jabatan yang lebih dari sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi kita semua adalah pemimpin-pemimpin masa kini dan di masa mendatang kita akan dapatkan segala sesuatu yang lebih lagi. Kita akan dapatkan tanggung jawab yang bahkan lebih besar lagi. Dan untuk itu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan bersama-sama. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang diberikan, yang diambil dari pesan terakhirnya Raja Daud kepada seorang raja yang namanya Raja Salomo, gitu ya. Siapa itu Daud? Daud adalah raja kedua di Israel dan
bisa dibilang raja yang terbaik, dan dia punya anak namanya Salomo. Suatu waktu Salomo ini mau jadi raja. Dan sebelum Salomo jadi raja, Raja Daud ini memberikan berbagai pesan-pesan singkat buat anaknya. Dan kita akan belajar bersama-sama, karena kita akan jadi raja-raja di masa kini, gitu ya. Kita buka dalam 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9. Biasanya kita kalau baca ayat itu kayak satu perikop atau satu cerita gitu ya. Kali ini fokus ke satu ayat aja. 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9. Saya yakin teman-teman udah melihat di dalam layar teman-teman masing-masing. Saya mau ngajak kita semua membaca ayat ini bersama-sama meskipun suaranya mute gitu ya. 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9, 2, 3. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Amin. Teman-teman semua, pesan Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama adalah salah satu pesan terakhirnya Raja Daud pada seorang raja muda yang akan segera naik takhta, yaitu yang namanya Raja Salomo. Pada saat kita membaca pesannya Raja Daud ini, kita akan melihat bahwa ternyata Daud itu ngasih pesan sama Raja Salomo tuh nggak terlalu panjang. Bayangkan kalau ada seorang yang hebat, yaitu mau memberitahu kepada generasi selanjutnya tentang besarnya peran dan tugas yang dia terima, dan raja ini, raja sebelumnya adalah raja yang hebat dan berkuasa, tentu ada banyak hal yang bisa dia sampaikan kan untuk generasi selanjutnya. Bahkan mungkin bisa ditulis jadi buku gitu ya, semua pengalaman dia, semua nasihat dia, semua rahasia-rahasia keberhasilan dan kesuksesannya itu semua bisa ditulis jadi sebuah buku yang panjang. Tetapi dalam Raja Daud ini memberikan petuah atau memberikan nasihat kepada Raja Salomo, Daud ini nggak ngomong panjang, teman-teman. Daud ini, kalau di dalam pasal ini kita lihat dia cuma ngomong sama Salomo tuh dalam 2 ayat aja, dalam ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dan kita cuma fokus hari ini ke ayat yang ke-9. Nah, permasalahannya adalah gini, Raja Daud itu bukan raja sembarangan. Raja Daud itu the best king di Israel dari dulu, mungkin sampai seterusnya. Selain Tuhan Yesus gitu ya. Raja Daud itu, wah teman-teman kalau tahu tentang Raja Daud, dia itu luar biasa banget. Coba kita lihat fakta-fakta tentang Raja Daud berikut ini. Raja Daud itu adalah salah satu pribadi yang paling banyak disebutkan di dalam Alkitab. Selain Tuhan Yesus tentunya. Tahu nggak, dia namanya itu paling sering disebutkan di dalam Alkitab guys. Berikutnya, Raja Daud itu dibicarakan di dalam 7 kitab di Perjanjian Lama. Jadi dia dibicarakan di Raja-Raja, dia dibicarakan di Tawarikh, dia dibicarakan di dalam kitab Mazmur dan lain sebagainya. Dan di dalam Mazmur sendiri, Mazmur buatannya dia atau sebutannya dia, namanya dia itu disebutkan di dalam 75 Mazmur, sebagian dari kitab Mazmur. Raja Daud adalah nama pertama yang disebutkan di dalam Perjanjian Baru setelah Yesus. Coba teman-teman bisa buka Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Di situ dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Jadi nama pertama yang disebutkan dalam Perjanjian Baru adalah si Daud ini. Dan bukan cuma itu, nama dia juga adalah nama terakhir yang disebutkan di dalam Perjanjian Baru. Kalau nggak percaya teman-teman bisa buka kitab Wahyu pasal yang terakhir. Raja Daud adalah raja yang hebat. Great king, dia raja yang luar biasa. Dan kerajaan Israel mencapai puncak kejayaan itu bukan pada masa Salomo, tapi pada masanya dia. Dan dia adalah satu-satunya orang di dalam Alkitab yang disebut sebagai the man after God's own heart. Kalau kita melihat daftar kehebatannya Daud ini, kita tentu akan berpikir kalau dia mau turun tahta, pasti ada banyak hal yang mau dia sampaikan pada generasi selanjutnya, benar gak sih? Tapi Raja Daud ini cuma menyampaikan sebuah kata-kata yang sangat simpel dan sederhana. Ayat yang ke-9 berkata begini, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati.
Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Pada saat kita membaca ayat ini, tolong tampilkan ayat yang ke-9, kita akan melihat bahwa Raja Daud di sini tidak ngomong soal kerajaan sama sekali. Dia nggak ngomong soal kesuksesan-kesuksesan yang harus dicapai di masa depan. Dia nggak ngomong, Salomo kamu harus bisa membesarkan kerajaan ini sampai 3 kali lipat dari sebelumnya. Dia nggak ngomong, Salomo kamu harus mengalahkan semua musuh-musuh yang sudah mengalahkan kita. Kamu harus kalahkan semuanya. Kamu harus buat kerajaan kita jadi tambah hebat, tambah dahsyat, tambah luar biasa, tambah berhasil, tambah dipandang orang, semakin terkenal, semakin dikenal seluruh bumi. Enggak teman-teman. Raja Daud itu fokus pada hal-hal tertentu yang gak ada hubungannya sama sekali dengan yang orang bilang kesuksesan atau pencapaian. Dia itu berbicara lebih banyak bicara tentang hubungan Salomo dengan Tuhan. Dia menekankan kehubungan Salomo itu dengan Tuhan. Dan kalau saya sederhanakan pesan Raja Daud ini, pesan Raja Daud itu bisa disederhanakan menjadi ini teman-teman. Sebagai raja dan ratu masa kini, kita harus mengejar hal-hal yang sungguh-sungguh berarti. Kejar hal-hal yang sungguh-sungguh berarti. You know what? Generasi kita itu adalah generasi yang gampang ke distract. Gampang kita ini dialihkan perhatiannya dari hal-hal yang betul-betul penting jadi hal-hal yang gak terlalu penting. Contohnya, kita teralihkan dari hal-hal yang penting, nanti akan kita bahas, menjadi cari subscribers banyak-banyak. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Perhatian kita teralihkan dari hal-hal yang penting menjadi cari followers banyak-banyak. Dari hal-hal yang penting jadi harus ikut hype sama teman-teman semuanya. Tren apapun harus diikutin semuanya. Dari yang tadinya penting menjadi pokoknya kita ini harus memenangkan lomba-lomba di dalam game-game yang kita mainkan. Dalam setiap kesempatan kita main game, kita harus berusaha menang dan kita harus mencapai ranking yang terbaik dan kita harus bisa jadi mencapai mimpi kita jadi e-sport player dan lain sebagainya. Perhatian kita teralihkan, bukan berarti saya mengatakan hal-hal yang tadi itu nggak penting, bukan, tapi ada hal-hal yang lebih berarti dan ada hal-hal yang lebih penting dari itu semua yang akan mempengaruhi keseluruhan hasil hidup kita dan usaha kita. Dan Raja Daud bilang sama Raja Salomo, kamu nanti jadi raja, jangan kejar hal-hal yang gak berarti. Kamu harus kejar hal-hal yang sungguh-sungguh penting, yang sungguh-sungguh berarti, yang sungguh-sungguh akan memberi dampak di dalam hidupmu. Apa saja sih hal-hal itu teman-teman semua? Coba kita lihat ayat yang ke-9. Di sana dikatakan begini, dan engkau anakku Salomo, apa teman-teman semua? Kenalah Allahnya ayahmu. Yang pertama teman-teman, hal yang harus kita fokuskan dalam hidup ini adalah carilah pengenalan, bukan pencapaian. Carilah pengenalan akan Tuhan dan bukan kejar pencapaian di dalam hidup ini. Sebetulnya pada saat saya baca Alkitab, saya merenungkan tentang kehidupan Raja Daud. Saya mikir, Salomo ini mau jadi raja, itu enak banget guys, kalau dipikir-pikir. Semua hal itu sudah di set up sama Daud, sudah siap untuk membuat Salomo itu jadi raja yang super sukses. Contohnya nih, Raja Daud itu sudah nyiapin sebuah bangsa yang bersatu, sebuah bangsa yang kuat, bukan bangsa yang terpecah belah. Raja Daud udah bikin bangsa itu, di dalam pimpinan Tuhan membuat bangsa itu menjadi sebuah bangsa yang bersatu satu sama lain, tergabung di dalam sebuah bendera, sebuah negara gitu ya. Dan bukan cuma itu, bangsa ini adalah bangsa yang memiliki kekuatan militer yang luar biasa. Pada zamannya Raja Daud, dikatakan di dalam Alkitab bahwa bangsa Israel itu ditakuti oleh musuh-musuh di sekeliling. Jadi ini sebuah bangsa yang disegani oleh musuh-musuh, disegani oleh negara-negara lain.
Bangsa Israel di bawah kepemimpinan Daud itu punya ekonomi yang baik, punya ekonomi yang luar biasa. Nggak kekurangan sama sekali. Dan bukan cuma itu. Daud meninggalkan sebuah bangsa, sebuah rakyat yang bukan cuma hormat sama raja, tetapi juga cinta sama Tuhan. Jadi saya bisa bilang bahwa Daud ini udah set up semuanya, siap supaya Salomo ini bisa jadi orang yang sukses. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang lahir dalam keluarga yang berkecukupan. Teman-teman harus bersyukur karena orang tuamu akan berusaha menyediakan semua yang kamu perlukan supaya set up kamu kepada kesuksesan. Sementara teman-teman lain yang nggak punya orang tua yang sanggup melakukan hal-hal yang seperti itu, no problem. Kita lihat di sini bahwa yang namanya Daud, dia pun tahu semua hal yang dia set up supaya Salomo itu sukses. Itu nggak ada artinya kalau Salomo tuh nggak kenal sama Tuhan. Raja Daud kan bilang nih dalam ayat ini, Salomo, dia bukan bilang ini, Salomo kamu lihat aku udah siapkan semuanya, kamu tinggal naik jadi raja, kamu tinggal naik tahta dan kamu pasti sukses, pasti negara ini jadi luar biasa. Hati-hati loh ya, jangan sampai negaranya jadi jelek. Nggak ada Raja Daud bilang kayak gitu sama Salomo. Tapi Raja Daud bilang sama Salomo, istilah saya begini kalau saya artikan dalam bahasa Indonesia, saya sendiri gitu ya. Dalam Indonesia saya sendiri. Aku udah siapin semuanya. Tapi ini semua means nothing at all. Ini semua gak ada artinya kalau kamu gak kenal sama Tuhan. Semua langkah, semua kekayaan, semua rakyat yang sudah di set up sedemikian baik ini bisa hancur lebur kalau kamu gak kenal sama Tuhan. Buat kita semua guys, dalam hidup ini, saya ingin tekankan malam hari ini, jangan kejar pencapaian. Jangan kejar banyak-banyakan omset buat yang mulai usaha. Jangan kejar berusaha untuk nambah followers banyak-banyak, mungkin untuk yang pengen jadi Instagram influencer atau yang kepengen jadi YouTuber. Jangan kejar harus menang dalam berbagai scream, makanya ikut scream sebanyak-banyaknya sampai kita nggak pernah bisa ibadah. Jangan kejar hal-hal itu teman-teman semua. Jangan kejar pencapaian. Kejarlah pengenalan akan Tuhan. Kenapa? Karena semua pencapaian dalam hidup ini, semua kekayaan, semua kesuksesan, semua keberhasilan, semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan sebagainya, semuanya itu bisa musnah dalam sekejap. Kalau Tuhan gak berkenan, kalau kita gak kenal sama Tuhan, kalau kita ini gak cinta sama Tuhan. Sebetulnya ini ada hubungannya dengan firman Tuhan yang kita pelajari minggu lalu teman-teman semua, bahwa God factor atau faktor Tuhan itu berpengaruh paling banyak. Kita harus kenal dan cinta sama Tuhan. Amin. Harus guys. Semua itu gak ada artinya. Jangan kejar pencapaian. Pencapaian itu suatu hari akan usang. Akan terlupakan. Dan kekuatan kita untuk ke depan yang akan selalu jadi kekuatan yang stabil dan menopang kita semua adalah ya ini, pengenalan akan Tuhan. Contoh sederhana, ini contoh dari hidup saya sendiri. As you guys know, sebagian besar dari teman-teman tahu saya ini orangnya perfeksionis gitu kan. Bukan cuma cukup tapi super perfeksionis. Saya harus mengakui hal itu. Nah waktu masa-masa saya SMP, saya ingat banget, saya itu agak-agak berusaha banget supaya dapat nilai yang bagus. Berusaha banget supaya dapat nilai yang baik. Nah, waktu ujian nasional, waktu saya kelas 9, saya tuh kepengen banget dapat nilai matematika itu 10 guys. 10 tuh maksudnya 100 loh ya, bukan 10 dari 100 gitu, bukan. 10, saya pengen dapat nilai sempurna gitu loh. Jadi saya belajar dengan keras, kepengen banget dapat nilai 10 pada saat ujian nasional. Nah, singkat cerita pada saat ujian nasional, saya ngerjain soal matematika, saya cukup yakin nih, saya kan keras. Kita kan kalau ngerjain matematika kerasa ya guys, kalau benar atau salah. Kalau bahasa Indonesia kan kita nggak tahu ya, benar atau salah tuh nggak jelas gitu loh. Tapi kalau matematika tuh kerasa tuh benar atau salahnya. Jadi saya ngerjain, saya cukup yakin, oh saya bisa. Nah kebetulan ada satu soal yang saya tuh cukup ragu jawabannya. Ini yang mana ya yang betul, saya kerjain, ternyata ketemu jawabannya. Jadi saya jawab dengan yakin. Waktu itu ujian nasional bukan pakai komputer tapi dibunderin, dihitemin gitu ya teman-teman. Jadi saya hitemin gitu kan. Oke, selesai, pulang.
Nah, singkat cerita pada saat pulang ketemu sama teman-teman saya yang lain-lain. Saya nggak tahu kalau kalian habis ujian suka diskusiin soal nggak sama teman-teman. Kalau sebetulnya sih nggak usah gitu ya, nggak perlu bikin sedih aja gitu kan. Tapi saya termasuk dulu orang yang suka diskusiin soal ujian setelah ujian. Jadi saya ngomong sama teman saya, ujiannya tadi yang nomor ini kok susah banget ya. Kalau kalian jawabannya apa gitu kan. Dan teman saya bilang, oh jawabannya tuh A, Beatrice. Saya kaget, hah? Kok A? Bukannya jawabannya C? Dia bilang enggak A. Terus dia bilang gini, ini loh Beatrice caranya begini, makanya hasilnya itu bisa A. Terus saya mikir, oh iya benar juga. Berarti jawaban saya yang tadi, jawaban nomor C itu salah. Terus teman-teman tahu saya pulang dari sekolah naik becak. Di dalam becak saya nangis. Nilai saya nggak jadi 10, nilai saya jadi 9,75 gitu kan. Mungkin kedengaran silly ya buat teman-teman semua, tapi buat saya waktu itu sangat berarti gitu loh guys. Nilai 10 tuh sangat berarti. Saya nggak jadi 10, 9,75. Beneran waktu pas ujian nasional nilainya dibagikan, saya 9,75 teman-teman. Nah, waktu itu saya super kecewa kan. Saya super kecewa, nilai saya cuma 9,75, nggak jadi 10. Kalau 10 kan cantik ya, 1, 0 gitu kan kelihatan bagus gitu loh guys. Saya ngerasa, aduh kenapa nggak habis jadi 10 ya, sedih banget dan lain sebagainya. Tapi you know what? Setahun setelah itu, 2 tahun setelah itu, 3 tahun setelah itu, apakah nilai 9,75 atau nilai 10 itu berarti buat saya? Enggak juga. Sekarang mana ada sih orang usia 23 tahun aja, terus dia bawa nilai hasil ujian nasionalnya terus dipamerin ke depan orang, lihat aku dapat 10 gitu ya. Ada kayak gitu? Nggak ada dong. Yang namanya pencapaian itu, memang waktu pas kita terima detik itu, it feels good, rasanya menyenangkan, rasanya senang bisa menang scrim, rasanya senang bisa dapat nilai 10, rasanya senang bisa menang lomba, rasanya senang bisa dapat customer baru, rasanya senang bisa jualan dengan omset yang lebih gede dan lain sebagainya, rasanya senang. Tapi kesenangan itu cepat berlalu. Satu saat itu nggak akan ada artinya lagi buat kita. Nilai UNAS satu saat nggak akan ada artinya lagi buat kita. Not to say kita lebih baik jadi orang malas, bukan. Tapi saya ingin katakan, jangan fokuskan hidupmu pada hal-hal yang sebetulnya nggak terlalu ngaruh. Yang ngaruh tuh apa sih? Kenal sama Tuhan. Yang ngaruh tuh apa sih? Tahu bahwa Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang baik, yang selalu bisa kamu andalkan di dalam setiap waktu. Tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang cinta sama kamu meskipun kamu mengalami kegagalan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah berusaha untuk bangkit dari kegagalan dan memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan di hadapan Tuhan. Yang terpenting adalah pengenalan akan Tuhan, teman-teman semua. Pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini, saya melihat bahwa saya diingatkan sama Tuhan tentang sebuah culture yang namanya cancel culture. Teman-teman pernah dengar nggak cancel culture? Sebuah budaya di mana seorang figur atau seorang artis yang dia itu punya banyak hal-hal yang luar biasa, satu hari kebongkar kejelekannya dan publik langsung meng-cancel dia, langsung menggagalkan dia, nggak ada yang mau lihat dia, nggak ada yang mau pakai dia, videonya dibuka cuman buat di-dislike dan lain sebagainya, cancel culture. Dan culture ini, budaya ini menunjukkan bahwa yang namanya citra, kesuksesan, keberhasilan, semua yang dibangun dengan susah payah bertahun-tahun, itu bisa hancur seketika. Termasuk kekayaan. Yang namanya kekayaan itu juga bisa hilang dalam sekejap. Jadi buat apa kita mengejar yang namanya kekayaan dan kesuksesan dan keberhasilan itu? Kenal sama Tuhan itu lebih penting dan lebih perlu. Coba teman-teman tulis di chat, kenal sama Tuhan. Kenal sama Tuhan. Kita harus kenal sama Tuhan lebih lagi teman-teman semuanya. Pertanyaannya nih, si Raja Daud kan bilang sama Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Orang tua kita beberapa cinta sama Tuhan luar biasa. Tapi saya nggak mau ngomongin soal orang tua kita. Kamu gimana? Kenal Tuhan nggak? Cinta Tuhan nggak?
Ngerti Tuhan enggak? Ngerti hatinya Tuhan enggak? Tahu enggak bahwa Tuhan itu baik? Dan apapun yang terjadi Tuhan selalu baik. Yang kedua teman-teman semua, yang kedua kita perhatikan ayat yang ke-9 lagi. Di sana dikatakan ayat yang ke-9, dan kau Salomo kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Di sana dikatakan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Yang kedua teman-teman semua, message for this king gitu ya, adalah ibadahlah dengan ketulusan. Bukan dengan keterpaksaan, apalagi hanya untuk cari keuntungan. Di sini teman-teman, kan pada ibadah online, ada juga sih yang ibadah di gereja, teman-teman gak bisa lihat. Tapi teman-teman yang ibadah, saya mau tanya, gak usah jawab di chat, gak usah jawab pakai mic-nya dibuka, gak usah jawab aja di dalam hati. Kamu ibadah tulus atau terpaksa? Kamu ibadah tulus mau cari Tuhan atau mau cari berkat? Kamu ibadah tulus mau cari Tuhan atau mau cari konco, mau cari teman? Kamu ibadah, kamu tulus mau cari Tuhan atau kamu mau cari pacar? Lihat-lihat scroll-scroll, oh yang ini gitu ya, ayu gitu kan. Terus habis itu seneng, semangat ibadahnya. Tapi begitu yang itu tiba-tiba out gara-gara internetnya lambat gitu ya, belum balik-balik itu kan merasa aduh buat apa terusan aku ibadah dan sebagainya. Teman-teman semuanya, kalau kita mau mengalami yang terbaik dalam hidup ini, ibadah itu perlu, tapi terutama ibadah dengan hati yang tulus. Hati yang tulus itu artinya kamu benar-benar sungguh-sungguh rindu buat datang kepada Tuhan. Gak pakai ada dipaksa sama orang, gak pakai terpaksa, gak pakai disuruh-suruh, dan juga gak ada motivasi yang aneh-aneh. Benar-benar datang ya karena kamu mau cinta Tuhan dan kamu mau cari Tuhan dan kamu mau muliakan Tuhan di dalam hidupmu. Raja Daud adalah seorang raja yang dia gak perlu dipaksa. Dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Hey, dia kepengen bangun sebuah bait Allah, itu ide itu sebetulnya dari dia pure. Tuhan gak pernah punya ide seperti itu. Maksudnya Raja Daud ini gak dapat dari nabi yang ngomong Tuhan pengen dibikinkan bait Allah. Enggak. Raja Daud punya ide sendiri. Dia punya inisiatif sendiri. Kenapa? Karena orang ini hatinya selalu kepengen Tuhan apa sih yang lebih yang bisa aku lakukan buat Tuhan. Makanya dia ngajarin sama Salomo, nak, kamu jadi raja, kamu jadi pemimpin, ingat jangan lupa ibadah. Dan kalau kamu ibadah, kamu harus tulus, kamu harus sungguh-sungguh sama Tuhan, kamu harus dengan sepenuh hati sama Tuhan. Dan jangan gara-gara kamu cuma kepengen cari berkat dari Tuhan. Itu yang Raja Daud katakan kepada Raja Salomo, teman-teman semuanya. Dia ibadah sungguh-sungguh, dia cari Tuhan sungguh-sungguh, gak ada motivasi hati yang aneh-aneh. Termasuk dalam hal memberikan persembahan sama Tuhan. Dia juga gak punya motivasi hati yang aneh-aneh. Teman-teman tahu saya ingin tunjukkan ayat ini. 1 Tawari 29 ayat 3 sampai ayat yang kelima. 1 Tawari 29 ayat 3 sampai 5 dikatakan, ini kata-kata Raja Daud gitu ya. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Jadi Raja Daud ini ngasih sendiri emas dan perak punyanya dia, bukan punya negara, bukan punya orang, bukan punya bangsa, tapi punyanya dia ngasih emas 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan dan sebagainya. Teman-teman tahu pada saat di-convert gitu ya, saya berusaha meng-convert ayat yang tadi, ayat yang keempat. Karena di sana dikatakan Raja Daud itu memberikan persembahan 3.000 talenta emas. Nah, teman-teman semua kalau di-convert 3.000 talenta emas itu nilainya hari ini adalah 17 miliar dolar. Yang kalau di-convert jadi rupiah, persembahan emasnya Raja Daud ini baru emas loh ya, belum perak, belum yang lain-lainnya. Dia itu kasih persembahan
241 triliun 475 miliar 650 juta rupiah buat rumah Tuhan. Ada yang suruh Raja Daud ngasih persembahan segitu banyak? Ada yang maksa dia buat kasih persembahan segitu banyak? Rela, sukarela, ngasih dengan tulus. Bukan cuma tulus teman-teman, kalau teman-teman lihat di dalam 1 Tawari 29 ayat 13 sampai 14, ini perkataan Raja Daud. Setelah dia kasih persembahan 400 triliun itu, ada di sini yang punya uang 400 triliun hari ini, nanti kita akan diberkati Tuhan teman-teman semuanya dengan luar biasa gitu ya. Nah 1 Tawari 29 ayat 13 sampai 14, Raja Daud ngomong gini, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Tolong next slide. Sebab siapakah aku ini dan siapa sih bangsaku Tuhan? Sehingga kami ini mampu memberi persembahan sukarela kayak gini. Tuhan aku ini siapa toh sampai aku bisa kasih persembahan buat Tuhan. You know what teman-teman semua? Ada banyak orang-orang dalam dunia ini yang kasih persembahan sama Tuhan. Karena mereka pengen diberkati sama Tuhan. Kan gak salah ngasih persembahan dengan kepengen diberkati, betul. Tapi kalau cuman itu motivasi hatinya, itu salah. Kita kasih persembahan karena kita cinta sama Tuhan, bukan karena kepengen akibatnya, bukan karena kepengen berkatnya. Cinta sama Tuhan dulu, kasih persembahan dengan sepenuh hati, dengan rela, dengan tulus, gak ngarepin apa-apa, dan percayalah teman-teman pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, Raja Daud pada saat dia kasih persembahan 400 triliun tuh dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ini bukan membanggakan persembahannya yang hebat, tapi dia bilang, Tuhan, aku nih siapa sih sampai aku nih bisa kasih persembahan segini banyak sama Tuhan. Tahukah teman-teman bahwa ini loh kata-katanya Raja Daud, inti dari perkataan Raja Daud. Raja Daud bilang gini, bahkan memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan pada Tuhan, itu aja udah berkat. Boleh mempersembahkan sesuatu kepada raja di atas segala raja, itu saja udah berkat. Memberikan persembahan itu bukan alat untuk mendapatkan berkat. Memberikan persembahan itu sendiri sudah adalah sebuah berkat buat kita. Raja Daud mengajarkan sesuatu yang lebih dari sekedar datang untuk diberkati. Dia datang karena cinta Tuhan, bukan untuk dapat berkat dari Tuhan. Tapi sebagai bonusnya, Raja Daud dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Raja Salomo di lain pihak, dia nggak setulus Raja Daud. Dia kasih persembahan, tapi cintanya nggak sama kayak Raja Daud. Cari Tuhannya beda. Dan kepengen dapat berkatnya lebih banyak. Kepengen dapat berkatnya itu motivasinya lebih banyak daripada yang Raja Daud lakukan. Ayo kita ini ibadah dengan tulus. Coba toleh kanan kiri bilang, ibadah yang tulus ya gitu ya. Ibadah yang tulus ya. Jangan terpaksa ya. Teman-teman yang di kamera nih, di laptop, bisa toleh kanan kiri meskipun kosong, bilang sendiri gitu ya, ibadah yang tulus ya gitu ya. Jangan terpaksa ya. Oke, yang ketiga teman-teman semua. Kita baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Lalu kepada Salomo, Daud berkata, anakku, hendaklah Allah yang disembah ayahmu kau akui sebagai Allahmu. Engkau harus di sini dikatakan mengabdi kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Raja Daud bilang sama Salomo, kamu sebagai raja jangan lupa yang setia sama Tuhan. Jangan cuman hype sesaat. Wow, aku jadi raja, thank you Tuhan. Berteriak keras-keras, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Tapi semua sukacita itu hilang dalam sekejap terus lupa sama Tuhan. Yang ketiga teman-teman semua, miliki pengabdian. Jangan angin-anginan. Angin-anginan tuh gimana sih? Angin-anginan tuh gampang kebawa arus gitu loh guys. Gampang kebawa angin istilahnya gitu. Hari ini semangat, besok loyo. Hari ini excited tentang Tuhan, besok udah lupa sama Tuhan. Hari ini bersaksi bilang Tuhan itu baik, tapi besok
sama sekali nggak ingat bahwa berkat itu berasal daripada Tuhan. Hari ini memberikan yang terbaik buat Tuhan, besok apalagi gitu ya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ingat datang sama Tuhan aja enggak? Hari ini baca Alkitab dengan sungguh-sungguh sampai seluruh kitab Mazmur dibabat habis dalam satu malam. Tapi sehari-hari selanjutnya enggak pernah baca Alkitab sama sekali. Miliki itu konsistensi teman-teman semua. Bukan api yang cuma sesaat doang. Bukan sesuatu yang sifatnya itu cuma sementara. Kalau kamu mau cinta Tuhan itu bukan cuma sehari. Cinta Tuhan itu selama-lamanya. Cinta Tuhan itu untuk seterusnya. Cinta Tuhan itu sampai akhir hidup kita. Jangan cuma sesaat teman-teman semua. Ibadah online ini in a way juga menunjukkan kok teman-teman semua. Apakah kita ini sungguh-sungguh atau kita ini angin-anginan? Kadang males, kadang karena disuruh sama Koko Leo tiba-tiba di WhatsApp, ayo ibadah. Oh ya wes, gitu aku ya ibadah gitu ya. Tapi besoknya lupa lagi. Jangan angin-anginan toh. Kita ini yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau kita baca hari-hari ini kan Alkitab pembacaan kasih kita sampai ke kitab area raja-raja, cerita tentang raja-raja. Di antara sekian banyak raja di Israel, yang cinta sama Tuhan cuma beberapa. Di antara beberapa yang cinta sama Tuhan, yang cinta sama Tuhan sampai akhir hidupnya, itu lebih sedikit lagi. Benar nggak? Waktu saya baca kitab Raja-Raja, miris. Makanya Raja Daud bilang sama Raja Salomo, nak, kamu jadi raja. Jangan lupa sama Tuhan. Bentar lagi kita mau retret. Nanti pas retret saya yakin teman-teman pulang dengan api yang luar biasa, semangat gitu ya. Tapi semangatnya tolong dijaga, jangan cuma sementara. Terus. Cinta sama Tuhannya harus terus, melayani Tuhannya harus lanjut terus. Excited tentang Tuhannya itu harus berlangsung terus. Jangan cuma sesaat teman-teman semua. Dan demikian juga dalam kehidupan ini. Hari ini teman-teman excited, teman-teman berdoa kepada Tuhan, Tuhan biarlah berkat-Mu tercurah atasku. Dan saya percaya dengan sepenuh hati anak-anak The Movers semuanya akan jadi raja-raja dan ratu-ratu dalam kehidupan ini. Teman-teman akan dibawa Tuhan naik di dalam kehidupan ini, bahkan lebih dari yang teman-teman pikirkan. Dan saya selalu mendoakan hal itu, saya selalu berdoa teman-teman diberkati Tuhan luar biasa. Tapi satu hal yang harus kita ingat selalu, jangan tinggalkan Tuhan kalau kamu sudah mencapai keberhasilan itu. Jangan pernah lupa sama Tuhan. Segala keberhasilan pencapaian bisa musnah dalam sekejap. Tapi cinta akan Tuhan, itu yang akan membuat kita bertahan untuk seterusnya. Teman-teman semua, saya ingin tutup firman Tuhan hari ini dengan kita menyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Saya mau mengajak singers dan WL untuk maju ke depan. Kita mau nyanyikan sebuah lagu yang berkata seperti ini. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena aku cinta sama Tuhan. Dan aku gak mau cuma mikir berkat-berkat yang Tuhan kasih. Benar-benar kita datang sama Tuhan. Karena kita cinta sama Tuhan. Siapa yang cinta sama Tuhan boleh angkat tangannya, boleh lambaikan tangannya. Jaga ya cintanya, jangan hilang-hilangan. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena aku cinta padamu, tak hanya memikirkan
Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah di hadapan Raja, di atas segala Raja. Kami boleh bersyukur kepadamu hari ini untuk setiap berkat-berkat yang sudah Engkau berikan buat kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami masih ada, kami bisa bernafas dengan enak, kami masih sehat, kami masih bisa hidup, kami masih bisa bekerja dan sekolah. Itu semua karena berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, kami semua mengangkat tangan kami. Kami percaya Tuhan bahwa semua berasal daripada-Mu. Dan kami mau memikirkan tentang Engkau lebih dari segala sesuatu. Kami mau mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kami mau mengingat bahwa segala sesuatu adalah berkat dari Tuhan. Dan kami gak mau lupa akan Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan, ingatkan pada kami akan hal-hal yang sungguh-sungguh berarti. Dan buat supaya kami tidak gampang terdistract, tidak gampang teralihkan dari hal-hal yang paling penting dalam hidup ini, yaitu Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu cinta akan Engkau. Hamba-Mu Tuhan mendoakan setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di dalam bulan ini Tuhan. Ada Ivan, ada Fanny, ada Loven, ada Albert, ada Maya, ada Beatrice, ada Cliff Tuhan. Biar Engkau memberkati semua yang berulang tahun ini. Kau berikan hati yang cinta dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kau berikan hati yang selalu mau melayani Tuhan. Kau berikan keputusan yang terbaik mereka buat supaya mereka mengikut Tuhan seumur hidupnya. Dan Tuhan, Kau berikan kesehatan, Kau berikan masa depan yang terbaik. Dan hamba-Mu juga berdoa biar Engkau berikan jodoh yang terbaik buat semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Juga untuk setiap anak-anak-Mu yang akan PAS, yang akan ujian, biarlah Kau berikan hikmat yang mereka perlukan supaya mereka bisa mengerjakan PAS itu dengan baik dan melalui semuanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami semua mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan, mari Tuhan semuanya angkat tangan-Mu. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang maha baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Terimalah semua berkat-berkat ini, bawalah semua berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya menerima berkat dari Tuhan bersama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati teman-teman semuanya. Amin. Halo semuanya, terberkati banget ya sama firman yang disampaikan tadi. Oh iya, aku mau tanya nih, kalian masuk family apa? Kalau belum masuk, kalian bisa masuk ke family-family ini loh. Untuk One Fam, bisa kontak ke C Shannon atau ke C Maria. Untuk ke GT Fam, bisa kontak ke C Novi atau ke C Lydia. Dan untuk ciwi-ciwinya kayak aku, bisa ikut Mantapu Family, bisa kontak ke C Kesia atau C Karen. Sebelum selesai, aku mau ngabarin kalau tahun ini bakalan ada retreat lagi loh. Yeay! Sebelum itu, yuk kita nonton video satu ini. Oh, all of this for your glory. Oh, all of this for your glory. Oh, all of this for your glory. Oh, all of this for 2 menit kira-kira. 2 menit. all of this for your glory. No longer I who live, now Jesus lives in me. I was dead in sin, but I woke up to see the light.
Retreat tahun ini akan diadakan tanggal 24 sampai 26 Desember di Gria Canta Trawas. Tempatnya sama yang kayak tahun lalu. Untuk biaya pendaftarannya sendiri ada 2. Yang pertama, full subsidi seharga Rp175.000. Yang kedua, setengah subsidi seharga Rp250.000. Nah, ini pertanyaan yang banyak banget disampaikan. Kenapa kok biaya pendaftaran dibagi 2? The Movers nyediain 2 biaya supaya bagi teman-teman yang mau kontribusi bisa memberi lebih untuk Natal kali ini. Jadi yang mau ikut, ayo cuman Rp175.000, tapi bagi yang berniat membantu, boleh banget ngasih lebih. Selanjutnya, biaya pendaftaran untuk jemaat KRD bukan The Movers, yaitu Rp350.000, sedangkan untuk orang luar, yaitu Rp400.000. Masih ingat keseruan tahun lalu? Jangan sampai kelewatan ya tahun ini, cepetan daftar ke C Meliana atau ke C Lydia. Batas pendaftarannya tanggal 30 November, tapi batas pembayarannya tanggal 15 Desember loh, which mean kalian bisa daftar dulu baru bayar. Buruan daftar ya. Selanjutnya, untuk fundraising retreat, The Movers menjual berbagai menu yang bisa kalian beli. Kali ini kita open pre-order pentol bumbu kacang seharga Rp12.000 saja dan mie UP seharga Rp25.000. Nah, yuk dibeli, pesannya bisa ke Cek Maya atau ke Cek Adel. Next, happy wedding buat Cerenita. Cerenita ini termasuk salah satu generasi pertama yang ada kaum muda berubah jadi nama The Movers loh. Semoga Tuhan selalu menyertai dalam rumah tangga yang baru ya, Ce. Ya, selamat buat Cerenita. Dan mulai sekarang The Movers mau mengadakan sebuah tradisi. Apa namanya? Tradisinya piala bergilir. Jadi piala ini yang ada di tangan saya ini akan dikasih kepada setiap anak The Movers yang menikah. Jadi ini akan kita berikan dulu kepada Cerenita. Dan selanjutnya akan dikasihkan lagi ke yang nikah selanjutnya. Jadi siap-siap kalian yang mau terima ini. Siap-siap, oke? Kotniel, ada yang manggil Kotniel guys di sini. Belum ada jodohnya, didoakan ya guys. Nah, sudah itu aja pengumumannya. Terus tiap ibadah, kasih persembahan. Jangan lupa sama Tuhan. See you. Dadah. Woi. God bless semuanya, Tuhan berkati, Tuhan berkati. God bless, guys. Thank you. God bless you guys. Tuhan berkati. Habis keren, hebat ya. Nah gitu mungkin Lydia mungkin ini kayak. Wow. Jangan bisa anak Gabit, betul gabit. Happy birthday, Ivan. Aku tambah dia. Ivan, Maya semuanya. Selamat